Panas lembab hutan kecil di belakang Akademi Militer Magelang membuat kemeja linen saya lengket ke kulit seperti lem super. Saya, Kolonel Dr. Victor Langenfeld, turun dari helikopter pribadi Bell 525 Relentless yang baru saja mendarat di helipad beton retak. Bau tanah liat basah setelah hujan semalam menusuk hidung, bercampur aroma minyak mesin helikopter yang masih panas. Ya Tuhan, ini tempat apa? Saya melangkah dengan sepatu bot taktis Jerman buatan tangan, harga 20.000 euro sepasang. Setiap langkah terasa konyol di lumpur merah yang langsung menempel. Di depan saya berdiri bangunan tua bercat abu-abu pudar, atap seng berkarat, bendera merah putih berkibar pelan di tiang besi. Sekelompok siswa akademi berbaris rapi, seragam loreng lusuh, sepatu boot biasa. Mereka memegang bambu runcing yang ujungnya diasah manual. Mainan anak kecil. Mayor Jaka Widya Pramana maju selangkah. Tubuhnya sedang, kulit sawo matang, senyum tipis di bibir. Tidak ada salam hormat berlebihan, hanya anggukan kecil. Selamat datang di Magelang, Kolonel Victor. Katanya pelan, suaranya tenang seperti air mengalir. Bahasa Indonesianya jernih, tanpa aksen aneh. Saya tertawa kecil, mengangkat kacamata AR Augmented Reality yang tergantung di leher. Terima kasih, Mayor. Saya datang untuk melihat bagaimana militer Indonesia melatih generasi mudanya dengan fasilitas ini. Saya sengaja menekan kata fasilitas dengan nada merendahkan. Di belakang saya, 2 asisten pribadi saya membawa koper berisi drone mini seukuran telapak tangan, thermal imager, dan tablet rugged yang harganya setara mobil mewah. Mayor Jaka hanya mengangguk lagi. Senyumnya tidak berubah. Ia mengajak saya berjalan menyusuri jalan setapak menuju zona larangan, kawasan hutan tropis kecil yang tersembunyi di lereng Gunung Tidar. Udara semakin lembab, kabut tipis mulai naik dari tanah. Saya merasakan keringat menetes di punggung, meski jam baru menunjukkan pukul 10 pagi. Saya mengaktifkan drone mini pertama saya. Nama kode Hornet 7. Harganya $50.000. Dilengkapi kamera 4K, sensor LiDAR, dan kemampuan terbang otonom selama 40 menit. Dengan gerakan jari di kacamata AR, saya lepaskan drone itu ke udara. Suara propeller kecilnya berdengung halus. Mari kita lihat apa yang bisa dilihat teknologi barat di medan seperti ini, kata saya bangga. Drone naik 10 meter, lalu 20. Tiba-tiba layar di kacamata saya berkedip. Gambar kabur, kemudian hilang total. Saya mengernyit, mencoba reconnect. Tidak ada sinyal. Hornet 7 jatuh seperti batu, menghantam tanah liat dengan suara pelan, plop. Saya berlari mendekat. Baling-balingnya patah. Badan karbon fiber retak karena embun kondensasi yang entah bagaimana masuk ke dalam casing waterproof. Kabut ini terlalu tebal. Medan magnet Gunung Tidar, yang konon aneh itu rupanya bukan omong kosong. Darah saya sedikit lebih dingin. Mayor Jaka berjalan mendekat tanpa tergesa. Ia memungut drone itu dengan tangan telanjang, membersihkan lumpur dengan sapuan jari. Alat ini bagus, Kolonel. Tapi malam nanti kabut akan lebih pekat. Listrik dan sinyal sering hilang di sini. Ia tersenyum tipis lagi. Silakan ikut latihan malam ini, tanpa alat Anda, hanya tubuh dan indera. Saya merasa wajah saya memanas. Tidak mungkin. Saya yang telah melatih pasukan di Gulu Negev, yang pernah mengoperasikan sistem BVR di Laut Hitam, dipaksa ikut latihan primitif. Tapi kontrak kerjasama antara Rheinmetall dan Tentara Nasional Indonesia sudah diteken. Saya tidak bisa mundur sekarang. Baiklah, kata saya dingin. Mari kita lihat seberapa jauh latihan tanpa listrik kalian bisa bertahan melawan realita modern. Mayor Jaka mengangguk saja. Ia tidak menjawab tantangan saya. Hanya berbalik dan berjalan lebih dulu. Langkahnya ringan di lumpur yang sama. Sore itu saya dipakaikan seragam cadangan akademi. Kainnya kasar,
Baunya seperti sabun batangan murah bercampur asap kayu bakar. Sepatu bot saya yang mahal sudah penuh lumpur merah. Saya menggigit gigi. Di kantin sederhana dekat zona larangan, siswa-siswa menyajikan nasi goreng dengan potongan rendang kering dan sambal yang baunya menyengat. Saya makan dengan enggan. Rasa pedasnya langsung membakar lidah, tapi anehnya, ada rasa rempah yang dalam. Tidak seperti makanan kaleng yang biasa saya makan di base Eropa. Malam mulai turun. Kabut naik lebih tinggi. Suara jangkrik dan kodok bersahutan. Tapi tiba-tiba semua senyap ketika angin berubah arah. Mayor Jaka berdiri di depan gerbang zona larangan. 20 siswa sudah siap. Masing-masing hanya bawa bambu runcing, pisau kecil, dan kain hitam untuk kamuflase. Tidak ada radio. Tidak ada night vision. Tidak ada apa-apa. Saya berdiri di sampingnya. Tangan masih memegang tablet rugged yang baterainya sudah mulai drop karena kelembaban. Mayor Jaka menoleh ke saya. Kolonel, Anda boleh membawa apa saja yang Anda mau. Tapi ingat, di dalam sana, aturannya hanya satu. Bertahan hidup dan menemukan target sebelum target menemukan Anda. Saya mengangguk angkuh. Tidak masalah, saya akan tunjukkan bagaimana teknologi mengalahkan ini semua. Mayor Jaka hanya senyum tipis. Ia mengangkat tangan memberi isyarat. Gerbang bambu dibuka. Kami melangkah masuk ke kegelapan hutan. Udara langsung terasa lebih dingin, lembab menusuk tulang. Saya menyalakan lampu taktis di bahu. Cahayanya tertelan kabut dalam hitungan detik. Di belakang saya, langkah siswa-siswa itu hampir tidak terdengar. Seperti hantu. Baru 500 meter berjalan, tablet saya mati total. Layar hitam pekat. Saya mengguncangnya keras. Tidak ada reaksi. Keringat menetes dari dahi ke mata, membuat pandangan berkunang-kunang. Mayor Jaka berjalan di samping saya. Suaranya pelan. Kabut malam di Tidar sering membawa uap air yang mengganggu elektronik, Kolonel. Kita lanjut dengan cara lain. Saya ingin membentak, tapi tenggorokan saya terasa kering. Di kejauhan, suara gemuruh pelan mulai terdengar. Bukan petir. Bukan mesin. Sesuatu yang besar. Dan itu mendekat. Saya menoleh ke Mayor Jaka. Wajahnya tetap tenang. Senyum tipisnya masih ada di sudut bibir. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya menoleh cepat ke arah suara gemuruh itu. Bukan petir. Bukan mesin. Sesuatu besar sedang mendekat di balik kabut tebal. Mayor Jaka tetap tenang. Senyum tipisnya tidak hilang. Kita lanjut, Kolonel. Target malam ini adalah posisi musuh simulasi di bukit kecil itu. 2 kilometer dari sini. Ia mengangkat tangan. 20 siswa akademi bergerak maju tanpa suara. Hanya bambu runcing dan pisau kecil di pinggang mereka. Tidak ada senter. Tidak ada radio. Saya menggertak gigi. Baiklah, mari kita lihat berapa lama kalian bertahan dengan mainan kayu itu. Saya masih memegang tablet rugged yang mati total tadi. Saya masukkan ke tas pinggang mahal saya. Kain seragam cadangan akademi sudah lengket ke kulit karena keringat. Bau tanah liat basah bercampur bau rempah. Rendang dari makan malam tadi masih menempel di napas saya. Kami berjalan masuk lebih dalam ke zona larangan. Hutan tropis kecil ini gelap sekali. Daun-daun lebar meneteskan air hujan semalam. Setiap tetes jatuh ke leher saya seperti jarum dingin. Sepatu bot Jerman saya yang mahal sudah penuh lumpur merah. Berat, lengket. Setiap langkah terasa seperti menarik beban 20 kilo. Saya mencoba menyalakan lampu taktis di bahu lagi. Cahayanya langsung tertelan kabut. Hanya sinar kuning samar yang menyinari pohon-pohon tinggi. Di belakang saya, langkah siswa-siswa itu hampir tidak terdengar. Seperti hantu. Mereka pasti latihan berjalan pelan seperti ini setiap hari. Mainan primitif. Mayor Jaka berjalan di samping saya. Napasnya pelan. Tidak ada keringat di dahinya. Di sini, Kolonel, kami ajarkan siswa untuk mendengar angin, mencium tanah,
dan merasakan getar tanah di telapak kaki. Saya mendengus. Menarik, tapi di medan perang nyata, angin tidak akan beri data link BVR. Teknologi itu yang menang. Saya sengaja mengucapkan kata teknologi dengan nada tinggi. Tiba-tiba salah satu siswa di depan berhenti. Ia angkat tangan. Semua berhenti seketika, tanpa suara. Saya hampir menabrak punggung Mayor Jaka. Apa ini? Bisik saya kesal. Mayor Jaka angkat jari ke bibir. Dengarkan. Saya dengar. Hanya angin. Tapi siswa itu menunjuk ke arah kiri dengan bambunya. Mereka bergerak seperti bayangan. Dua orang merayap ke semak tanpa suara. Kain hitam mereka menyatu dengan kegelapan. Saya tidak mendengar daun bergesek. Tidak ada ranting patah. Seperti hantu yang meluncur di atas tanah basah. Darah saya sedikit lebih dingin. Tidak mungkin. Mereka hanya anak-anak desa dengan bambu. Saya coba ikuti. Kaki saya tersandung akar. Lumpur naik sampai mata kaki. Kemeja linen mahal saya sekarang kotor berat. Bau tanah liat masuk ke hidung. Keringat mengalir deras di punggung, membuat seragam lengket seperti kulit kedua yang basah. Ya Tuhan. Ini baru jam pertama. Masih ada 71 jam lagi di zona ini. Saya ambil kompas digital cadangan dari saku. Layarnya menyala lemah. Jarumannya bergetar aneh. Medan magnet Gunung Tidar ini lagi. Saya kibaskan tangan. Mainan sampah. Gumam saya dalam hati. Tapi saya tetap ikuti arah yang ditunjuk Mayor Jaka. Di depan, siswa-siswa itu sudah membentuk lingkaran kecil. Mereka gunakan bambu untuk buat jebakan sederhana. Batang lentur ditekuk, diikat dengan akar pohon. Gotong royong tanpa kata. Hanya anggukan kepala dan senyum tipis. Saya tertawa kecil sinis. Bagus, kalian siap tangkap musuh dengan jebakan kelinci? Mayor Jaka tidak jawab. Ia hanya tunjuk ke depan. Posisi target simulasi sudah dekat. Kabut semakin tebal. Suhu turun drastis. Dingin lembab merayap ke tulang saya. Malam pertama ini baru mulai. Saya merasa baju saya berat 10 kilo karena lumpur dan keringat. Tapi saya tidak boleh tunjukkan kelemahan. Saya Kolonel Dr. Victor Langenfeld. Saya yang bawa drone $50.000, bukan mereka yang pakai bambu. Tiba-tiba angin berubah. Kabut berputar seperti asap. Mayor Jaka beri isyarat. Siswa-siswa menghilang ke kegelapan. Satu persatu. Tanpa jejak. Saya berdiri sendirian di samping Mayor Jaka. Di mana mereka? Tanya saya. Suara saya terdengar lebih keras dari yang saya inginkan. Mayor Jaka senyum tipis. Mereka sudah di posisi. Anda boleh coba cari sendiri, Kolonel. Gunakan alat Anda. Saya mengangguk angkuh. Saya aktifkan kompas digital lagi. Layar berkedip. Kemudian mati total. Saya guncang pergelangan tangan keras. Tidak ada. Saya lihat sekeliling. Pohon-pohon semua terlihat sama. Kabut putih menutup segalanya. Arah mana? Saya putar badan. Langkah saya terasa melingkar. Saya kehilangan arah total. Meski punya kompas digital. Saya berdiri diam di tempat. Kabut putih menutup segalanya. Kompas digital di tangan saya mati total. Ya Tuhan. Saya menggigit gigi keras. Keringat dingin bercampur embun malam menetes di punggung. Seragam cadangan ini terasa seperti kain lap basah yang berat. Saya tarik napas dalam. Tidak boleh panik. Saya Kolonel Dr. Victor Langenfeld. Dengan tangan gemetar sedikit karena dingin lembab, saya ambil kacamata AR, Augmented Reality, dari tas pinggang. Lensa mahal itu masih bersih tadi pagi. Saya pasang di wajah. Tombol aktivasi ditekan. Layar heads-up display menyala samar. Peta digital muncul.
Titik merah menunjuk posisi target simulasi. Ini dia, gumam saya pelan. Teknologi tidak pernah bohong. Tapi kabut semakin tebal. Uap air dari tanah basah naik seperti asap. Dalam hitungan detik, lensa kacamata berkabut total. Gambar peta kabur, kemudian hilang. Saya usap lensa dengan lengan baju. Tidak ada bedanya. Kondensasi masuk ke dalam casing anti-air. Medan magnet Gunung Tidar ini lagi. Saya kibas tangan keras. Mainan sampah, umpat saya dalam hati. Wajah saya memanas meski udara malam dingin menusuk tulang. Mayor Jaka muncul dari balik kabut. Langkahnya pelan. Tidak ada suara. Senyum tipis masih di bibirnya. Kolonel, alat itu mungkin butuh waktu adaptasi di sini. Katanya tenang. Suara dia seperti angin malam yang tidak tergesa. Saya ingin membentak, tapi tenggorokan saya kering. Bau tanah liat basah bercampur bau daun tropis membuat kepala saya pusing. Ia angkat tangan pelan. 2 siswa muncul dari semak tanpa suara. Mereka bawa rantang kecil dari bambu. Di dalamnya ada nasi goreng hangat dan potongan rendang kering. Bau rempahnya langsung menusuk hidung saya. Pedas, manis, asap dari arang kayu bakar masih menempel. Mari istirahat sebentar, Kolonel, kata Mayor Jaka. Makan dulu, tubuh butuh tenaga. Saya duduk di akar pohon besar. Lumpur menempel di celana. Saya ambil sendok kayu sederhana. Nasi goreng itu panas di mulut. Rendangnya, lidah saya langsung terbakar. Pedesnya menusuk sampai ke tenggorokan. Tapi di balik pedes itu ada rasa daging yang empuk, rempah yang dalam, jahe, kunyit, serai. Bukan seperti rendang kaleng yang saya beli di bandara Eropa. Ini enak. Anehnya, enak. Saya kunyah pelan. Keringat di dahi saya semakin deras. Bukan karena panas, tapi karena rasa yang tidak saya duga. Mayor Jaka duduk di seberang saya. Ia makan dengan tenang. Tidak ada kata banyak. Hanya senyum tipis saat siswa-siswa lain bergotong royong membersihkan rantang tanpa perintah. Mereka bekerja seperti satu tubuh. Bambu runcing mereka ditancapkan ke tanah sebagai tanda posisi. Tidak ada obrolan. Hanya keheningan yang mencekam. Saya usap mulut dengan punggung tangan. Rendang ini lumayan untuk makanan lapangan, kata saya dingin. Tapi dalam hati saya mengakui, ini lebih dari lumayan. Rasa itu menempel di lidah, membuat saya lupa sejenak dingin lembab yang merayap ke punggung. Mayor Jaka mengangguk saja. Di Magelang, kami ajarkan siswa memasak dengan apa yang ada di hutan. Gotong royong, bukan untuk pamer, tapi untuk bertahan. Ia tidak menantang saya, hanya fakta. Senyum tipisnya membuat saya semakin kesal. Saya berdiri tiba-tiba. Kaki saya pegal karena lumpur. Sudah cukup istirahat, kita lanjut. Saya masih punya cara lain. Tapi sebelum saya ambil langkah, Mayor Jaka angkat tangan pelan. Dengarkan, Kolonel. Semua senyap. Angin berhenti. Jangkrik mati suara. Tiba-tiba suara gemuruh itu datang lagi. Lebih dekat. Lebih berat. Getarannya terasa di telapak kaki saya. Bukan mesin. Bukan petir. Sesuatu besar. Dan itu mendekati posisi kami dengan cepat. Saya menoleh ke Mayor Jaka. Wajahnya tetap tenang. Tapi mata saya melebar. Apa itu? Suara gemuruh itu semakin dekat. Getarannya terasa di telapak kaki saya. Bukan mesin. Bukan petir. Mayor Jaka angkat tangan pelan. Musuh simulasi, katanya pelan. 10 orang. Mereka pakai suara rekaman untuk uji kita. Senyum tipisnya masih ada. Saya mendengus. Rekaman? Itu mainan. Saya punya cara yang lebih baik. Saya buka tas pinggang dengan cepat. Tangan saya basah oleh embun. Saya ambil granat asap mini versi taktis.
Harganya $3.000 satu buah. Shock and awe versi kecil. Gumam saya bangga. Kabut ini akan jadi keuntungan saya. Saya tarik pinnya. Granat meluncur ke depan dengan desis pelan. Asap putih tebal meledak. Cahaya merah samar menyinari kabut. Saya tersenyum lebar. Ini dia. Mereka akan buta total. Tapi hujan deras tiba-tiba turun. Dari langit hitam, air deras seperti tirai. Dalam hitungan detik, asap granat saya larut. Hujan tropis Magelang ini ganas. Airnya hangat tapi deras, menyapu segalanya. Granat kedua yang saya siapkan basah total. Sumbunya mati, saya umpat dalam hati. Brengsek. Mayor Jaka tidak bergerak. Ia hanya angkat bambu runcingnya sedikit. Siswa-siswa bergerak seperti bayangan di balik hujan. Mereka tidak pakai granat. Mereka pakai bambu lentur, batang hijau yang saya anggap lemah tadi. Mereka tekuk batang itu dengan akar pohon, buat jebakan sederhana, tanpa suara, gotong royong. Satu siswa tarik tali akar. Bambu meluncur seperti pegas. Suara krak pelan. Saya maju untuk lihat lebih dekat. Kaki kanan saya tersandung. Jebakan bambu itu. Lentur tapi kuat. Kaki saya terangkat, tubuh saya oleng. Saya jatuh ke lumpur merah. Wajah saya tepat mengenai tanah basah. Bau tanah liat masuk ke mulut. Asin, dingin. Kemeja saya sekarang berat 20 kilo. Lumpur menempel di rambut, di mata, di mulut. Saya bangkit dengan susah payah. Napas saya tersengal. Tidak mungkin, bisik saya. Hujan semakin deras. Thermal imager di saku saya basah. Layarnya mati. Saya goyang-goyang. Tidak ada reaksi. Air masuk ke baterai. Semua mainan saya rusak. Satu persatu. Di depan, siswa-siswa sudah mendekati posisi musuh simulasi. Mereka gerak pelan. Bambu runcing mereka seperti perpanjangan tangan. Tidak ada teriakan. Tidak ada tembakan. Hanya keheningan yang mencekam. Mereka lewati jebakan sendiri tanpa tersandung. Seperti tahu setiap akar, setiap genangan. Mayor Jaka berdiri di samping saya. Ia ulurkan tangan. Tidak ada kata. Saya tolak tangannya. Saya bisa sendiri, kata saya kasar. Tapi kaki saya gemetar. Lumpur naik sampai lutut. Dingin lembab merayap ke tulang punggung. Saya ingat trauma lama. Simulasi di Timur Tengah. Data link gagal. 12 orang tewas. Sekarang ini sama. Tapi di sini bukan gurun. Ini hutan Magelang. Dan saya kalah oleh bambu. Saya usap wajah dengan lengan baju. Lumpurnya lengket. Rasa rendang tadi masih di lidah. Pedas. Tapi sekarang bercampur tanah. Saya lihat Mayor Jaka. Wajahnya tetap tenang. Senyum tipis, tidak ada ejekan. Tidak ada kata, saya bilang juga apa. Saya ingin teriak, tapi tenggorokan saya sakit. Hujan deras ini tak kunjung reda, dan suara gemuruh tadi sudah berhenti. Musuh simulasi sudah kalah, tanpa teknologi saya. Mayor Jaka angkat bambu runcingnya pelan. Kita lanjut ke posisi kedua. Kolonel, masih ada 50 jam lagi. Ia berbalik. Langkahnya ringan di lumpur yang sama. Saya ikuti di belakang. Kaki saya berat. Bukan karena lumpur, tapi karena sesuatu di dada saya mulai retak. Sesuatu yang saya benci akui. Tiba-tiba angin berubah lagi. Kabut naik lebih tebal meski hujan deras. Mayor Jaka berhenti. Ia angkat tangan. Semua siswa berhenti. Di depan ada bayangan besar. Bukan simulasi kali ini. Sesuatu bergerak di balik kabut. Dan kali ini terasa nyata. Bayangan besar itu bergerak pelan di balik kabut. Getarannya terasa di tanah basah. Bukan simulasi. Saya mundur selangkah. Hujan deras masih menyapu wajah. Lumpur merah naik sampai betis.
Mayor, itu apa? Tanya saya. Suara saya sedikit bergetar. Mayor Jaka tidak jawab langsung. Ia hanya angkat bambu runcingnya setengah meter. Siswa-siswa di sekitar bergerak cepat. Mereka hilang ke semak tanpa suara, seperti ditelan hutan. Saya ambil pistol sinyal dari tas pinggang. Harganya $8.000. Saya tembak ke atas. Suara pop keras. Cahaya merah meledak di langit hitam. Kalau itu binatang liar, cahaya ini akan buat dia kabur, kata saya percaya diri. Tapi hujan langsung padamkan cahaya itu dalam 2 detik. Hanya asap tipis yang tersisa. Saya umpat pelan. Brengsek lagi. Mayor Jaka masih tenang. Di Tidar, binatang tahu kapan hujan datang. Mereka tidak butuh cahaya. Ia berjalan maju. Langkahnya ringan meski lumpur sama dalamnya. Saya ikuti. Tapi dalam hitungan menit, kabut putih menutup lagi. Saya kehilangan bayangan siswa-siswa itu. Semuanya hilang. Hanya suara hujan yang deras. Des, des, seperti tirai air yang tak berhenti. Saya putar badan. Mayor? Tidak ada jawaban. Saya maju 5 langkah. Kaki kiri tersandung akar. Tubuh saya oleng. Saya jatuh lagi. Lumpur masuk ke mulut. Bau tanah liat asin dan basah membuat perut saya mual. Saya bangkit. Nafas tersengal. Kacamata AR saya sudah basah total. Layar hitam pekat. Saya goyang-goyang kepala. Tidak ada. Panik mulai merayap. Bukan panik biasa. Ini trauma lama yang bangkit. Timur Tengah. Dataling mati. 12 orang tewas karena saya terlalu percaya teknologi. Sekarang di sini sama. Hutan Magelang ini seperti kuburan basah. Dingin, lembab. Dan saya sendirian. Saya lari ke depan. Tangan saya meraba pohon. Kulit kayu licin oleh lumut. Mayor Jaka! Teriak saya. Suara saya tertelan hujan. Tidak ada gema. Hanya desis air. Keringat dingin bercampur hujan di punggung. Seragam saya berat seperti baju besi. Napas saya pendek. Dada sesak. Tiba-tiba tangan kuat pegang bahu saya dari belakang. Saya berbalik cepat. Mayor Jaka berdiri di sana. Wajahnya basah tapi tenang. Senyum tipis masih ada. Kolonel, jangan lari. Medan di sini punya lubang jebakan alam. 1 langkah salah, kaki patah. Ia tidak marah, tidak ejek, hanya fakta. Saya tarik napas kasar. Bagaimana Anda menemukan saya? Saya pakai pistol sinyal tadi. Semua gagal. Mayor Jaka angkat bahu pelan. Kami dengar langkah Anda. Berat, tidak seperti siswa. Dan bau. Bau sabun mahal Anda beda di hutan ini. Ia tunjuk ke tanah. Jejak sepatu bot saya yang dalam. Tidak seperti jejak siswa yang hampir tak terlihat. Saya diam. Mulut saya pahit. Keberuntungan, gumam saya. Hanya keberuntungan karena Anda tahu medan ini. Tapi dalam hati, retak itu semakin lebar. Saya yang punya drone, termal, granat asap, kalah oleh telinga dan hidung. Mayor Jaka tidak jawab. Ia hanya beri isyarat. Kami jalan lagi. Hujan mulai reda sedikit. Kabut masih tebal. Di depan, siswa-siswa sudah berkumpul di posisi baru. Mereka duduk lingkaran kecil. Gotong royong. 1 siswa bagi air dari tabung bambu. Bau jamu herbal naik. Jahe dan kunyit. Hangat. Mereka tawarkan ke saya. Saya minum. Rasa pedas hangat merayap ke perut. Bukan obat mahal, tapi efektif. Kepala saya sedikit ringan. Mayor Jaka duduk di samping. Masih 40 jam, Kolonel. Anda boleh istirahat. Tubuh Anda sudah lelah. Saya ingin tolak.
Tapi kaki saya gemetar. Trauma itu datang lagi. Bayangan teman-teman yang tewas karena kesalahan saya. Saya gigit bibir. Tidak boleh lemah di depan mereka. Ini hanya keberuntungan, hanya medan lokal. Tapi saat saya tutup mata sebentar, suara angin berubah. Bukan angin biasa. Ada getaran baru, lebih dalam. Dan kali ini bukan binatang. Bukan simulasi. Mayor Jaka angkat kepala. Mata saya terbuka lebar. Apa itu? Bisik saya. Saya terdengar suara itu lagi. Getaran dalam. Bukan angin. Bukan hujan. Mayor Jaka angkat kepala pelan. Serangan simulasi malam ini, katanya tenang. Target kami adalah merebut posisi bukit tanpa terdeteksi. Anda boleh pakai semua alat, Kolonel. Senyum tipisnya masih ada di balik kabut. Saya bangkit cepat. Kaki masih pegal dari jatuh tadi. Tapi dada saya panas. Ini kesempatan. Saya ambil tablet rugged cadangan dari tas. Baterai masih separuh meski lembab. Saya aktifkan mode BVR Mini, Beyond Visual Range. Teknologi yang saya bawa dari Jerman. Sensor gerak jarak jauh. Bisa deteksi suara langkah dalam radius 100 meter. Ini dia, gumam saya bangga. Teknologi barat tidak butuh bambu. Saya pasang earpiece. Layar tablet menyala hijau samar. Titik-titik merah mulai muncul. Musuh simulasi. 20 orang. Mereka mendekat dari 3 arah. Saya tersenyum lebar. Mayor, lihat ini. Saya bisa lihat mereka sebelum mereka lihat kita. Saya tunjuk layar. Titik-titik bergerak pelan. Mayor Jaka hanya mengangguk. Tidak ada kata. Ia beri isyarat ke siswa-siswa. Mereka bergerak. Bukan lari. Bukan merayap biasa. Mereka pakai keheningan. Satu siswa angkat bambu runcing. Ia tekan ujungnya ke tanah. Dengar getar. Lalu angguk ke teman sebelah. Gotong royong tanpa suara. Mereka hilang ke kabut. Satu persatu. Seperti asap yang larut. Saya ikuti di belakang dengan tablet. Layar masih hijau. Titik musuh semakin dekat. 40 meter lagi, bisik saya. Siap serang. Saya siapkan granat stun mini. Harganya $4.000. Suara ledakannya cukup buat musuh kaget. Tapi tiba-tiba layar berkedip. Kemudian gelap. Saya guncang tablet keras. Tidak mungkin. Medan magnet lagi. Atau kabut yang bikin sinyal mati. Saya umpat dalam hati. Brengsek. Lagi-lagi. Mayor Jaka tidak berhenti. Ia hanya angkat tangan. Siswa-siswa tetap gerak. Mereka tidak butuh layar. Mereka pakai telinga, hidung, telapak kaki. Satu siswa dekat ke pohon. Ia sentuh kulit kayu basah. Lalu angkat jari. Arah angin berubah. Mereka ikuti arus angin malam Gunung Tidar. Pelan. Tanpa jejak. Bambu lentur mereka jadi tongkat pendek. Tidak berderit. Saya coba ikuti. Kaki saya berat. Lumpur hisap sepatu bot mahal. Saya lihat ke tablet. Masih mati. Panik mulai naik lagi. Trauma Timur Tengah. Data link gagal. Tapi saya gigit gigi. Ini hanya medan lokal, gumam saya. Di perang nyata, BVR saya menang. Di depan, siswa-siswa sudah mendekati musuh simulasi. Mereka tidak pakai granat, tidak pakai tembakan. Mereka pakai keheningan. Satu siswa merayap di tanah basah. Baju hitamnya menyatu dengan lumpur. Ia angkat bambu. Ujung runcing tepat di leher musuh simulasi. Tanpa suara. Gotong royong. 2 siswa lain tutup dari samping. Mereka gerak seperti satu nafas. Tidak ada teriakan. Hanya klik pelan saat bambu sentuh target. Saya berdiri di belakang.
Napas saya tersengal. "Bagaimana?" bisik saya. Mayor Jaka muncul di samping. Angin malam di tidar bawa bau khas. Kami cium tanah basah setelah hujan. Musuh bergerak bawa bau keringat dan minyak senjata. Kami tahu sebelum mereka dekat. Ia tidak pamer, hanya jelaskan. Senyum tipis, saya diam. Tablet di tangan saya berat seperti batu. Mainan. Semua mainan saya. Siswa-siswa itu sudah rebut posisi bukit. Tanpa saya sadari. Tanpa terdeteksi BVR saya. Keringat dingin turun di punggung. Bukan karena hujan, tapi karena retak di dada saya semakin lebar. Saya yang bawa teknologi jutaan dolar. Kalah oleh keheningan dan gotong royong. Mayor Jaka lihat saya. "Masih 30 jam, Kolonel. Anda mau lanjut atau istirahat?" Saya ingin jawab keras, tapi suara saya keluar pelan. "Lanjut." Tiba-tiba angin berhenti total. Kabut diam. Dan dari kegelapan, ada suara napas berat. Bukan simulasi. Bukan siswa. Sesuatu atau seseorang sedang mendekat dari arah yang tablet saya tidak pernah deteksi. Saya menoleh cepat. Mayor Jaka sudah angkat bambu. Wajahnya masih tenang. Tapi mata saya melebar. Apalagi ini? Saya menoleh cepat ke arah suara napas berat itu. Kabut diam total. Tidak ada angin. Hanya desis pelan napas yang semakin dekat. Mayor Jaka angkat bambu runcingnya setengah meter. "Kolonel, mundur pelan," katanya pelan. Senyum tipisnya hilang untuk pertama kali. Tapi mata dia tetap tenang. Saya mundur satu langkah. Kaki saya gemetar. Tablet rugged di tangan saya sudah mati total. Saya tekan tombol restart berkali-kali. Tidak ada. "Ya Tuhan," bisik saya. "Ini bukan simulasi. Bukan siswa. Ini nyata." Napas itu berat. Berat seperti langkah manusia yang lelah tapi penuh niat. Trauma lama datang seperti gelombang dingin. Timur Tengah, malam gurun. Data link mati mendadak. 12 teman saya tewas karena saya terlalu percaya BVR. Sekarang di sini, sama. Hutan Magelang ini basah, lembab, dan saya berdiri sendirian di lumpur merah. Napas saya pendek, dada sesak. Keringat dingin bercucuran di punggung, meski hujan sudah reda. "Tidak mungkin," gumam saya. Tangan saya gemetar. Pistol sinyal jatuh ke tanah. Saya tidak ambil lagi. Mayor Jaka pegang bahu saya. Tangan dia kuat, hangat. "Kolonel Victor, tarik napas. Ini hanya ujian malam. Tapi Anda boleh mundur sekarang." Suara dia tidak tinggi, tidak ejek, hanya tenang. Siswa-siswa muncul dari kabut. Mereka lingkari kami tanpa suara. Bambu mereka siap. Gotong royong. Mereka tidak panik. Saya gigit bibir keras sampai terasa darah. Mundur? Saya? Saya Kolonel Dr. Victor Langenfeld. Saya yang latih pasukan di Rheinmetall. Saya tidak mundur dari ini. Tapi suara saya pecah. Napas saya tersengal seperti habis lari 100 meter. Lumpur naik sampai lutut. Bau tanah liat basah bercampur bau keringat saya sendiri membuat kepala pusing. Saya ingat wajah teman-teman yang tewas. Mereka panggil nama saya sebelum mati. Karena saya. Karena teknologi saya gagal. Saya jatuh berlutut. Lumpur dingin meresap ke celana. Tangan saya pegang kepala. "Mainan. Semua mainan," bisik saya. Drone mahal. Thermal imager. Granat asap. Semua sampah di sini. Di hutan ini, bambu lentur dan senyum tipis menang. Saya hampir menangis. Bukan karena lelah, tapi karena ego saya retak total.
Wajah saya memerah di balik lumpur. Malu. Dalam. Sampai ke tulang. Mayor Jaka jongkok di depan saya. Ia ulurkan tabung bambu berisi jamu jahe. Hangat. Bau rempah naik ke hidung. Minum, Kolonel. Tubuh Anda dingin. Trauma Anda muncul karena malam ini mirip masa lalu. Tapi di sini, kami tidak pakai teknologi. Kami pakai indera. Dan gotong royong. Ia tidak paksa, hanya tawarkan. Siswa-siswa diam. Mereka tunggu. Tidak ada bisik. Tidak ada ejekan. Hanya keheningan yang mencekam. Saya ambil tabung itu. Tangan gemetar. Minum satu teguk. Pedas hangat merayap ke perut. Kepala sedikit jernih. Tapi dada masih sesak. Saya hampir menyerah, kata saya pelan. Pertama kali saya akui itu. Mayor Jaka senyum tipis lagi. Senyum Indonesia yang tenang. Tidak apa, Kolonel. Banyak tamu asing yang datang ke Magelang merasakan hal sama. Tapi mereka bangkit. Karena kekuatan bukan di alat. Tapi di sini. Ia sentuh dada saya pelan. Saya berdiri dengan susah payah. Kaki masih lemas. Tapi saya angguk. Lanjut, kata saya. Suara saya lemah, tapi tegas. Mayor Jaka angkat bambu. Kami jalan lagi. Hutan semakin gelap. Kabut naik lebih tinggi. Napas berat tadi sudah hilang. Tapi di kejauhan ada suara baru. Suara gemuruh yang lebih dalam, lebih dekat. Dan kali ini terasa seperti langkah pasukan besar. Bukan simulasi kecil lagi. Saya lihat Mayor Jaka. Wajahnya tetap tenang. Tapi saya tahu, ini bukan ujian biasa. Ini puncak malam. Dan saya harus hadapi dengan apa yang tersisa. Suara gemuruh itu semakin dekat. Lebih dalam. Seperti langkah pasukan besar yang tidak peduli kabut. Mayor Jaka angkat bambu runcingnya pelan. Kolonel, ini ujian akhir malam. Pasukan simulasi besar. 25 orang. Mereka pakai suara rekaman dan jejak asli. Kita rebut Bukit Tidar tanpa terdeteksi. Senyum tipisnya kembali. Tapi mata saya sudah liar. Saya tidak mau kalah lagi. Tidak sekarang. Saya buka tas pinggang dengan tangan kasar. Lumpur menempel di jari. Saya ambil semua yang tersisa. Drone mini cadangan Hornet 8. Thermal imager genggam. Granat stun terakhir. Dan pistol sinyal dengan flare baru. Ini akhirnya, gumam saya. Semua mainan saya. Sekarang lihat bagaimana teknologi menghancurkan kalian. Saya lepaskan drone Hornet 8. Propeller berdenung kecil. Dor. Naik ke kabut. Layar di kacamata AR menyala samar. Titik merah muncul. 25. Mereka mendekat dari lereng bawah Gunung Tidar. Saya tersenyum sinis. Mayor, lihat. Radius 150 meter. Mereka buta, saya lihat semuanya. Tapi angin malam berubah. Kabut putih tebal naik seperti asap. Medan magnet Gunung Tidar aktif lagi. Layar drone berkedip. Kemudian gelap total. Hornet 8 jatuh seperti batu. Plop ke lumpur. Saya lari ambil. Badan karbon retak. Baling-baling patah karena embun asam alami dari tanah vulkanik Tidar. Hujan semalam bawa sulfur tipis. Asamnya korosi casing dalam detik. Tidak mungkin, bisik saya. Saya aktifkan thermal imager. Layar hijau panas tubuh muncul. Tapi kabut lembab buat noise interferensi. Gambar kabur. Titik musuh hilang. Saya goyang alat itu keras. Krak! Baterai short karena kondensasi. Saya umpat keras. Brengsek! Semua gagal! Mayor Jaka tidak bergerak.
Ia hanya angguk ke siswa-siswa. Mereka gerak. Bambu lentur jadi tongkat pendek. Mereka tekan ujung ke tanah. Dengar getar langkah musuh simulasi. Gotong royong. Satu siswa cium udara. Bau keringat dan minyak senjata, bisiknya. Mereka ikuti arus angin malam tidar yang khas. Pelan. Tanpa jejak. Seperti hantu di lereng gunung. Saya tidak mau diam. Saya tembak pistol sinyal. Flare merah meledak di langit. Tapi hujan asam tipis turun lagi. Airnya hangat dan korosif. Flare padam dalam 3 detik. Asap hitam larut. Saya jatuh berlutut. Lumpur dingin meresap ke tulang. Semua mainan saya, semua jutaan dolar, rusak oleh tanah, kabut, dan angin lokal. Bukan sihir, fisika murni. Medan magnet. Kondensasi. Asam alami dari tanah vulkanik. Saya yang sombong. Saya yang bawa teknologi Rheinmetall. Kalah total. Napas saya tersengal. Trauma datang seperti banjir. Timur Tengah, malam yang sama. Saya lihat wajah teman-teman tewas. Mereka panggil nama saya. Karena saya percaya data link. Sekarang di Magelang, sama. Tapi di sini, bambu dan senyum tipis selamatkan semuanya. Saya pegang kepala. Wajah memerah di balik lumpur. Air mata campur hujan. Saya salah, bisik saya. Suara pecah. Semua mainan saya sampah di sini. Mayor Jaka jongkok di depan. Ia ulurkan tangan. Tidak ada kata saya bilang juga. Hanya, bangun kolonel. Pasukan simulasi sudah dekat. Tapi kami sudah siap. Siswa-siswa lingkari kami. Mereka bentuk formasi diam. Bambu runcing siap. Gotong royong tanpa perintah. Mereka gerak ke lereng atas. Ikuti bau tanah basah dan angin. Lebih akurat daripada radar saya. Saya berdiri goyah. Kaki lemas. Tapi saya ikuti. Untuk pertama kali, saya ikuti mereka. Bukan pimpin. Di kejauhan, suara gemuruh pasukan simulasi sudah terdengar jelas. Langkah berat. Tapi siswa-siswa sudah di posisi. Mereka rebut bukit tanpa satu suara. Saya berdiri di puncak kecil itu. Napas pendek. Mayor Jaka di samping. Kolonel, lihat! Mereka lewat di bawah, tanpa sadar. Saya lihat. Bayangan pasukan simulasi lewat tepat di bawah lereng. Mereka tidak tahu. Karena angin bawa bau mereka ke kami. Bukan sebaliknya. Saya jatuh duduk. Lumpur basah. Ego saya hancur. Saya yang kaya, yang sembah teknologi. Sekarang mengerti. Di sini, kekuatan bukan di mainan, tapi di keheningan, di gotong royong, di senyum Indonesia yang tenang. Tapi malam belum selesai. Dari kegelapan lereng bawah ada cahaya samar. Bukan simulasi. Ini nyata. Dan itu mendekat cepat. Cahaya samar itu semakin dekat. Bukan lampu senter, bukan flare. Itu cahaya kuning redup dari obor bambu yang dibawa pasukan simulasi besar. 25 orang sungguhan, bukan rekaman. Mereka naik lereng dengan langkah berat. Getarannya terasa di tanah basah. Saya berdiri goyah di puncak kecil. Lumpur merah menempel di seluruh tubuh. Mayor, itu nyata, bisik saya. Suara saya serak. Mayor Jaka angkat bambu runcingnya. Ya, Kolonel. Ujian akhir. Mereka datang untuk rebut bukit ini. Kita tahan dengan cara kami. Senyum tipisnya kembali. Tapi kali ini, saya tidak ejek. Saya tidak punya apa-apa lagi. Drone jatuh. Thermal mati. Granat basah. Semua mainan mahal saya hancur oleh kabut, medan magnet, dan hujan asam alami tidar. Fisika murni, bukan sihir.
Saya yang sombong, yang bawa teknologi Rheinmetall senilai jutaan euro, sekarang berdiri kosong. Tangan saya gemetar, dada sesak. Trauma Timur Tengah datang seperti banjir. Saya lihat lagi wajah teman-teman tewas. Mereka panggil nama saya. Karena saya percaya data link. Karena saya anggap teknologi selalu menang. Saya jatuh berlutut. Lumpur dingin meresap ke tulang. Air mata campur embun di wajah. Semua sampah, gumam saya. Drone $50.000, thermal imager, BVR. Semua gagal karena angin malam dan bau tanah basah. Wajah saya memerah panas meski udara dingin lembab. Malu. Dalam. Sampai ke sumsum. Mayor Jaka jongkok di samping. Ia tidak sentuh saya. Hanya bisik pelan. Dengar angin, Kolonel. Arus malam di Gunung Tidar selalu berputar searah jarum jam setelah hujan. Bau tanah basah naik lebih kuat dari lereng bawah. Musuh bawa bau keringat dan minyak senjata. Kami tahu posisi mereka sebelum mereka tahu kita ada. Ia tunjuk ke kabut. Siswa-siswa sudah bergerak. Mereka pakai bambu lentur sebagai sensor getar. Satu tekan ujung ke tanah. Dengar. Lalu angguk. Gotong royong diam. Mereka sebarkan diri mengikuti arus angin. Tidak ada radar, tidak ada satelit. Hanya indera manusia dan pengetahuan lokal yang diwariskan puluhan tahun. Lebih akurat daripada sensor saya yang mati karena kondensasi dan medan magnet vulkanik. Saya angkat kepala. Di bawah, pasukan simulasi lewat tepat di jalur yang siswa prediksi. Mereka tidak sadar. Bambu runcing meluncur pelan dari semak. Krak! Satu persatu musuh ditandai tanpa suara. Gotong royong. Satu siswa cium udara. Bau mereka kuat di sini, bisiknya. Mereka gerak seperti bayangan. Tidak ada tembakan. Tidak ada ledakan. Hanya keheningan yang mencekam. Dan mereka rebut bukit total. Saya duduk diam. Napas pendek. Saya salah besar, kata saya pelan. Suara pecah. Saya datang ke sini untuk bukti teknologi barat unggul. Saya ejek bambu kalian. Saya sebut fasilitas ini kuno. Tapi malam ini, kalian menang dengan angin, bau tanah, dan senyum diam. Saya hancur. Air mata jatuh ke lumpur. Saya nggak tahan lagi. Ego saya yang tinggi, yang sembah drone dan data link, sekarang rata dengan tanah liat Magelang. Mayor Jaka duduk di samping. Ia ulurkan tabung bambu berisi jamu hangat. Rempah jahe dan kunyit naik ke hidung. Minum, Kolonel. Malam hampir selesai. Anda selamat karena ikut kami. Tidak ada ceramah. Hanya fakta. Siswa-siswa kumpul pelan. Mereka bagi nasi goreng dingin dari rantang kecil. Bau rendang kering masih menempel. Mereka makan bersama. Gotong royong. Senyum tipis di wajah mereka. Senyum Indonesia. Saya ambil nasi itu. Lidah terbakar lagi. Tapi kali ini rasa itu seperti obat. Saya kunyah pelan. Pelan. Dada mulai longgar. Bukan karena makanan, tapi karena sesuatu di dalam retak dan mulai sembuh. Tapi tiba-tiba, dari kegelapan lereng paling bawah, ada suara baru. Bukan simulasi, bukan angin. Suara helikopter jauh, dan cahaya sorot kuat menusuk kabut. Itu tim saya sendiri. Mereka datang cari saya, karena saya tidak lapor selama 8 jam. Mayor Jaka angkat kepala. Kolonel, pagi sudah dekat. Tapi pilihan ada di tangan Anda. Saya berdiri. Kaki masih lemas. Tapi kali ini, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Cahaya sorot helikopter itu semakin terang, menyapu kabut pagi yang mulai menipis di lereng Gunung Tidar.
Suara rotornya menggema keras. Dor, dor, dor. Memecah keheningan hutan yang tadi mencekam. Tim saya datang. Mereka khawatir karena saya tidak lapor selama 8 jam penuh. Saya berdiri di puncak kecil itu. Kaki masih lemas. Tangan saya angkat tinggi memberi isyarat ke pilot. "Kembali ke base!" teriak saya. Suara saya serak tapi tegas. "Saya akan tinggal di sini lebih lama. Tidak perlu jemput." Helikopter itu melayang sebentar. Lampu sorotnya berkedip 2 kali sebagai konfirmasi. Lalu berbalik, suaranya menjauh. Kabut menelan lagi. Mayor Jaka berdiri di samping saya. Senyum tipisnya kembali. Tidak ada kata, hanya anggukan kecil. Saya jatuh duduk di tanah basah. Lumpur merah dingin meresap ke celana. Air mata saya jatuh pelan, diam-diam. Bukan isak keras, hanya tetes yang bercampur embun pagi. Wajah saya memerah panas di balik lumpur. Malu, dalam, sampai ke tulang. Saya, Kolonel Dr. Victor Langenfeld yang dulu bawa drone $50.000, thermal imager, granat asap, BVR mini. Semua mainan mahal itu. Semua hancur oleh kabut, medan magnet Gunung Tidar, hujan asam alami, dan angin malam yang berputar searah jarum jam. Fisika murni, bukan sihir. Saya yang sombong, yang ejek bambu runcing sebagai mainan anak kecil, yang sebut fasilitas Magelang kuno, yang anggap orang Indonesia barang murahan. Semua itu sekarang rata dengan tanah liat ini. Mayor Jaka duduk di sebelah. Ia ulurkan tabung bambu berisi jamu jahe hangat. Bau rempah naik lembut. Saya minum. Pedasnya merayap ke perut. Hangat. Siswa-siswa berkumpul pelan. Mereka bagi nasi goreng dingin dari rantang kecil. Bau rendang kering dan sambal masih menempel. Gotong royong tanpa perintah. Mereka makan bersama. Senyum tipis di wajah mereka. Senyum Indonesia. Saya ambil sendok kayu. Kunyah pelan. Rasa pedas itu sekarang terasa seperti pelukan. Bukan makanan kaleng Eropa. Ini kekuatan rakyat yang tahan banting. Saya ingat trauma Timur Tengah. Data link gagal, 12 teman tewas. Malam ini mirip. Tapi di sini, bambu lentur menang. Keheningan menang. Indra manusia dan pengetahuan lokal menang. Angin malam, Tidar bawa bau tanah basah, lebih akurat daripada radar saya yang mati karena kondensasi. Bambu yang lentur terhadap angin kencang, tapi tetap berdiri tegak. Gotong royong. Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan. Itu cara hidup. Saya usap air mata dengan punggung tangan kotor. Saya salah besar, Mayor, kata saya pelan. Saya datang dengan dada penuh kebanggaan. Saya anggap teknologi barat selalu unggul. Tapi malam ini, kalian ajarkan saya. Jangan menilai dari penampilan. Kekuatan sejati sering bersembunyi di balik kesederhanaan. Di keheningan. Di senyum tenang. Mayor Jaka hanya angguk. Tidak ada ceramah. Hanya salam Indonesia, Kolonel. Di Magelang, kami belajar bahwa tubuh dan indera lebih kuat daripada alat kalau hati bersatu. Matahari pagi pertama menyelinap melalui daun-daun tropis lebar. Cahaya kuning lembut menyinari wajah siswa-siswa. Bau tanah basah setelah hujan bercampur aroma kopi hitam yang mereka rebus di api kecil. Saya berdiri. Kaki masih pegal. Tapi dada saya ringan. Ego yang dulu tinggi sekarang hancur. Tapi dari puing-puing itu, ada hormat baru yang tumbuh. Hormat yang dalam. Saya lihat Mayor Jaka. Saya lihat siswa-siswa itu. Mereka bukan prajurit biasa. Mereka adalah kekuatan yang tenang. Saya putuskan di hati. Saya akan tinggal di Akademi Militer Magelang lebih lama. Belajar terrain intelligence. Belajar gotong royong. Belajar kekuatan bambu lentur dan senyum tipis.
Mungkin suatu hari saya bawa pelajaran ini kembali ke Eropa. Bukan untuk pamer, tapi untuk ingat. Jangan pernah anggap enteng yang sederhana. Pagi semakin terang, kabut hilang pelan. Saya berjalan di samping Mayor Jaka menuju gerbang zona larangan. Langkah saya masih berat oleh lumpur, tapi hati saya ringan. Dan untuk pertama kali, saya tersenyum tipis, seperti mereka.